Udah kelihatan belum? Udah ter-record kan? Udah, Sel. Oke, mulai dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada ruang Zoom meeting pada pagi hari ini. Tak lupa juga kita sanjung agungkan, tak lupa juga salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Halim SPD MPD yang sedang berhalangan hadir dikarenakan ada beberapa kegiatan yang ia hadiri. Serta kepada rekan-rekan dan kawan-kawan semua yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan kita pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sela Safina Anwar dari kelompok 8 dan dua rekan saya yaitu Rosalinda Alfiali dengan NPM 211302204 9 dan Anastasia Sekar Indah Cahyani dengan NPM 21130222067. Baiklah, di sini saya Sela Safina Anwar selaku moderator akan membacakan susunan acara pada presentasi pagi hari ini. Susunan acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, lalu yang terakhir penutup. Marilah kita langsung saja, marilah kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi. Kepada rekan saya yang bertugas, dipersilakan. Solusi itu kami taruh di bagian bab 3 mini riset. Kecil ya. Tadi ada salah. Untuk saudari Rosalinda Alfiali dipersilakan. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan materi. Izin memperkenalkan diri, saya Rosalinda Alfiali dengan NPM 2113022049. Pertama yaitu pengertian konstitusi. Secara etimologi, kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, konstituir sama dengan membentuk atau pembentukan suatu negara, menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar awal mengenai pembentukan negara. Bahasa Belanda konstitusi sama dengan grondwet atau undang-undang dasar. Dasar, wet undang-undang. Di Jerman kata konstitusi dikenal dengan istilah Grundgesetz yang berarti undang-undang dasar. Dasar, Gesetz undang-undang. Secara terminologi konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk unsur mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat atau rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Undang-undang dasar tergolong hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis adalah peraturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, hukum dasar yang tidak tertulis ini sering
disebut konvensi. Dikatakan konvensi karena mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan kebiasaan yang berulang-ulang dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Dan yang terakhir yaitu bersifat pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Next. Konstitusi sendiri memiliki beberapa pengertian dari beberapa tokoh. Yang pertama yaitu K.C. Ware, yang kedua Herman Heller, yang ketiga Lascelles, yang keempat L.J. van Apeldoorn, dan yang kelima yaitu Kornimanto Sutopawiro, dan yang terakhir yaitu Carl Schmitt. Adapun konstitusi dalam arti relatif, konstitusi dalam arti positif, dan konstitusi dalam arti ideal. Next. Konstitusi sendiri memiliki nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Next. Selanjutnya yaitu tujuan konstitusi. Tujuan dari konstitusi yaitu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Yang kedua yaitu melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati HAM yang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Dan yang ketiga, pedoman. Thank you. Dan yang ketiga yaitu pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi, negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Baik, itu tadi presentasi yang telah saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rosalinda Alfiali. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Anastasia Sekar Indah Caheni. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang sejarah konstitusi. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUKI atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Chosaka yang beranggotakan 21 orang. Diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota. Yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Selanjutnya, badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Next. Latar belakang terbentuknya konstitusi bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi, sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.
Tentara dari Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut, maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Sejak saat itu, Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji. Penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Rakyat selanjutnya, next. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Sehingga pada tanggal 18 Agustus 1945, atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengadakan sidangnya yang pertama kali, yang menghasilkan beberapa rancangan keputusan, yaitu menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lalu memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden, dan Wakil Ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. Pekerjaan Presiden yang sementara waktu dibantu oleh PPKI yang kemudian menjadi Komite Nasional, dan juga dengan terpilihnya Presiden dan Wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu. Next. Materi selanjutnya itu pandangan konstitusi. Menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Sri Sumantri, yang berisi 3 hal pokok konstitusi, yaitu konstitusi adalah jaminan terhadap HAM dan warga negara. Lalu yang kedua itu susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Lalu yang ketiga pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Lalu yang kedua yaitu menurut Kurniatmonto Sutopawiro, yang konstitusi yaitu berisi tentang pernyataan ideologis, lalu pembagian kekuasaan negara, jaminan HAM, perubahan konstitusi, dan larangan perubahan konstitusi. Lalu yang ketiga yaitu menurut Sovereign Lohman, konstitusi harus memuat unsur-unsur sebagai berikut, yaitu konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat. Lalu konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara. Lalu konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Lalu yang terakhir menurut Miriam Budiarjo, setiap konstitusi memuat 5 ketentuan. Kelima ketentuan tersebut adalah yang pertama organisasi negara, lalu yang kedua hak-hak asasi manusia, lalu yang ketiga prosedur mengubah undang-undang dasar, dan yang keempat adalah ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Next. Menurut Abu Busro dan Abu Bakar Busro, konstitusi masuk ke dalam pengertian sosiologis dan politis. Lalu konstitusi ini merupakan faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Lalu yang kedua yaitu pengertian yuridis, yang dimana konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anastasia. Materi selanjutnya yaitu akan saya paparkan sendiri. Hubungan dasar negara dengan konstitusi. Landasan formil konstitusional peraturan perundang-undangan adalah dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam dasar hukum mengingat suatu peraturan perundang-undangan.
Sedangkan landasan material konstitusional peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dicantumkan juga dalam dasar hukum mengingat suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di era reformasi, undang-undang juga dapat diuji terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan konstitusional menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan kewenangan Mahkamah Agung yang semula didasarkan kepada Undang-Undang, sekarang diangkat ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjadi kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Landasan konstitusional bangunan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan arahan yang paling dasar dalam menyusun tujuan pokok pembangunan nasional sebagai suatu visi pembangunan nasional guna dijadikan landasan dalam keputusan atau ketetapan MPR. Khusus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan 4 pokok tujuan pembangunan nasional, yaitu mencakup mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan berperan serta dalam membantu ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Landasan operasional pembangunan adalah keputusan atau TAP MPR. Keputusan atau TAP MPR ini terutama ketetapan tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN 1 merupakan arahan paling dasar sebagai misi pembangunan nasional 5 tahun yang berguna dijadikan landasan dalam penyusunan pembangunan nasional 5 tahunan. GBHN disusun oleh MPR. Dasar penyusunan GBHN ini adalah Undang-Undang 1945. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu hanya memuat sendi-sendi pokok hukum dasar negara Indonesia yang hanya terdiri dari 37 pasal. Sedangkan undang-undang dasar lain memiliki jumlah pasal yang lebih banyak. Misalnya, Undang-Undang Dasar sementara, yaitu pada tahun 1950, jumlah pasalnya sebanyak 146. Selanjutnya ada UUD RIS pada tahun 1949 dengan jumlah pasalnya sebanyak 197. Lalu Undang-Undang Dasar Birma yang berjumlah 234 pasal, Undang-Undang Panama berjumlah 290 pasal, dan yang terakhir Undang-Undang India yang berjumlah 395 pasal. Fleksibel artinya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Karenanya memuat aturan-aturan yang bersifat pokok, sedangkan aturan-aturan penyelenggaraan yang lebih teknis diserahkan pada peraturan-peraturan yang tingkatnya lebih rendah, seperti undang-undang, PP, dan lainnya, yang lebih mudah dari segi cara pembuatan atau perubahannya. Dapat disimpulkan dari semua materi yang telah kami sampaikan,
yaitu berdasarkan pembahasan kami dapat disimpulkan bahwa konstitusi dalam arti sempit yaitu segala hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis atau undang-undang. Konstitusi dalam arti luas yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang dasar dan hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Lalu, terbentuknya konstitusi ini berawal dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Akan tetapi, janji hanyalah janji, dan penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin menguasai negara Indonesia. Dengan adanya pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia, masyarakat Indonesia terasa lebih terlindungi dengan hal itu. Dengan hal itulah perkembangan konstitusi di Indonesia. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 8. Materi sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan dan partisipan, jika ingin bertanya, diperbolehkan untuk raise hand. Baik, sudah ada 3 penanya di sini. Ada Amanda Arifia, ada Tamara Manik, dan Iwayan Widya. Penanya pertama boleh untuk Iwayan Widya Wedana, dipersilakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Iwayan Widya Wedana dengan NPM 21130220029. Izin bertanya, mengapa setiap negara harus mempunyai landasan konstitusi? Serta apa pengaruh ada atau tidaknya konstitusi dalam kehidupan negara? Sekian, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wayan. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya berikan kepada Amanda Arifia. Dipersilakan. Maaf, Saudara Amanda, suaranya tidak terdengar. Apakah rekan-rekan lain mendengar suara Amanda Arifia? Tidak. Jika tidak memungkinkan, boleh di kolom chat saja ya, Amanda. Oh, sudah, suaranya sudah terdengar. Baik, terima kasih untuk Amanda yang telah bertanya. Akan kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Dan penanya selanjutnya yaitu Tamara Manik. Kepada Saudari Tamara, dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tamara Janardina Manik, NPM 211302265. Pertanyaan saya, bagaimana cara pengujian undang-undang terhadap bentuknya Mahkamah Konstitusi dan lembaga apa yang mengujinya? Baik, terima kasih kepada 3 penanya yang telah bertanya pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan pertama dari Saudari Wayan akan dijawab oleh rekan saya. Kepada Saudari Rosalinda Alfiali, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan dari Iwayan Widyawidana akan saya jawab, yaitu apa hubungan konstitusi dengan dasar negara, serta apa pengaruh ada atau tidaknya konstitusi dalam kehidupan negara. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari dasar negara inilah kehidupan negara dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lalu pengaruh ada atau tidaknya konstitusi dalam kehidupan negara, yaitu apabila sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut belum bisa dikatakan berdaulat karena tidak ada alat yang mengatur kehidupan warga negaranya. Namun sebaliknya, jika sebuah negara memiliki konstitusi, maka negara tersebut diakui kedaulatannya. Konstitusi adalah bagian dari kedaulatan sebuah negara yang merdeka, dan salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah berdaulat. Baik, bagaimana Wayan? Apakah sudah terjawab? Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih jawabannya. Pertanyaan kedua yaitu dari Amanda Arifia yang akan saya jawab sendiri. Sebelumnya saya ulangi pertanyaan dari Amanda Arifia, yaitu perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan panjang, terutama berkaitan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari perubahan itu sendiri. Jadi, ada 5 kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi tersebut. Coba sebutkan 5 kesepakatan tersebut, serta jelaskan bagaimana proses 5 kesepakatan tersebut terlahir. Jawaban dari kelompok 8 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan terhadap UUD yang diatur dalam pasal 37 UUD 1945. Panitia Ad Hoc I1 menyusun kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dibuatnya kesepakatan dasar ini adalah agar perubahan UUD 1945 mempunyai arah, tujuan, dan batas yang jelas. Nah, ada 5 kesepakatannya, yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang 1945. Kesepakatan dasar yang pertama ini tidak mengubah pembukaannya karena di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat dasar atau ideologi yang berdirinya NKRI atau
berdirinya NKRI, dasar negara dan cita-cita negara. Tujuan dan perubahannya itu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harus tetap mempertahankan karena Negara Kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak berdirinya negara Indonesia. Bentuk Negara Kesatuan dianggap sebagai bentuk paling tepat untuk sebuah bangsa yang majemuk. Perubahan Undang-Undang 1945 ini juga diharapkan tidak mengganggu eksistensi negara. Yang ketiga yaitu mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini dipertegas untuk menguat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Sistem pemerintahan presidensial merupakan keputusan yang dipilih oleh para pendiri negara pada tahun 1945. Di samping itu, salah satu tujuan perubahan UUD 1945 adalah memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan negara agar lebih demokratis. Yang keempat yaitu penjelasan UUD 1945 yang memuat hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kesepakatan dasar selanjutnya ini meniadakan penjelasan UUD 1945. Penjelasan UUD 1945 ini yang memuat hal-hal normatif kemudian dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Meniadakan penjelasan UUD 1945 bertujuan untuk menghindari kesulitan saat menentukan status penjelasan tersebut dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima yaitu melakukan perubahan dengan cara adendum. Perubahan dengan cara adendum artinya perubahan UUD 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945. Naskah perubahan UUD 1945 diletakkan melekat pada naskah asli, sehingga UUD 1945 dalam satu naskah memuat UUD 1945 sebelum amandemen. Amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3, dan yang keempat. Baik, mungkin sekian jawaban dari kelompok 8 untuk pertanyaan Amanda Arifia. Apakah saudari Amanda merasa cukup dari jawaban kami? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Tamara akan dijawab oleh Saudari Sekar. Kepada Saudari Sekar, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan Tamara, yaitu pertanyaannya bagaimana cara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi dan lembaga apa yang mengujinya. Jawabannya itu sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di era reformasi, undang-undang juga dapat diuji terhadap Undang-Undang Dasar. Namun pengujiannya bukan pengujian secara judisial, melainkan pengujian secara legislatif atau secara politis. Karena yang mengujinya adalah lembaga politik atau lembaga legislatif yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang sebagaimana dimuat dalam pasal 5 ayat 1 Pemerintahan MPR nomor 3 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apakah cukup, Saudari Tamara? Baik, cukup. Terima kasih, Sekar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik. Baik, sesi selanjutnya adalah penutup. Dikarenakan sesi penambahan materi dari Bapak Abdul Halim ditiadakan. Marilah kita tutup presentasi pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Mungkin sekian pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan presentasi kami pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan pengucapan dan ketelatan waktu, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.